Kalau orang itu menghafal kalimat Allah, itu hilang hafalannya, jadi gantinya lupa. Kalau orang hafal Quran, gantinya kada ingat lagi. Maka dijawab oleh gurunya, tinggalkan olehmu akan segala dosa. Dan ketahuilah bahwa ilmu itu adalah nur daripada Allah, tidak diberikannya kepada orang yang berdosa. Jadi kita kalau tidak mau bertaubat atau memundurkan waktunya bertaubat, maka selama belum taubat, kasihan, ilmu tidak mendapat. Orang yang menuntut harta berusaha, tidak akan hasil usahanya. Mencari kekayaan, kecukupan, tapi hasilnya sebaliknya. Apa sebabnya? Dosa. Kasihan. Modal ditambah habis, tambah lagi modal habis. Akhirnya modalnya berhutang, habis lagi, belum dibayar hutang, berhutang lagi. Ada yang masih mau menghutang, tapi dengan jalan riba, yaitu rentan atau bunga. Karena terpalipit atau terpaksa, dia berhutang untuk mencari modal walaupun ada bunganya. Ternyata akhirnya tidak ada hasil, bahkan menambah sakit pikiran untuk membayar hutang dan bunga-bunga hutang itu. Kalau seseorang pejabat mengerja dosa, tujuannya supaya orang-orang yang di bawah jabatannya tetap cinta sayang kepadanya, sehingga dia melaksanakan perintah, tidak ada halangan rintangan. Asal sudah berkata, semua bawahannya melaksanakan. Tapi kalau pemerintah berdosa, maka orang yang di bawah pemerintahannya seakan-akan tidak mendengar perintahnya, bahkan berani mendemo, menentang kepada atasannya. Itu keterangan penjelasan dari akibat perbuatan dosa. Seorang ayah tidak ditaati oleh anak-anaknya, seorang suami tidak ditaati oleh istrinya, seorang guru tidak ditaati oleh murid-muridnya, adalah penyebabnya dosa. Seorang yang membaca doa tidak dikabulkan doanya padahal dia menghajatkan kabul, akibat dari dosa. Seorang ahli ibadah menghajatkan ibadahnya diberi pahala, maka tidak diterima apalagi diberi pahala. Semua adalah dosa. Dosa-dosa itu kada bisa kita meninggalkan selama belum mengetahui. Oleh sebab itu sudah dibicarakan dosa-dosa di anggota masing-masing sampai kepada anggota seluruh badan, supaya kita tahu dan memeriksa diri kita dari yang demikian. Kemudian dosa-dosa kecil
itu bisa menjadi dosa besar disebabkan 6 perkara. Di antaranya orang alim, tuan guru, apabila mengerja dosa menjadi dosa kecil itu besar, karena guru ada nang umpat nang mengikut di belakang, yaitu idolanya, nang mencintainya. Jadi keringkasan, orang yang jadi guru tidak ada dosa kecil. Semuanya dosa sidin adalah ganal, karena ada yang menurut lawan sidin. Tetapi apabila guru itu mengerja ibadah, maka papalingannya nang tadi, pahalanya lebih besar juga daripada orang yang lain. Karena Tuhan adil. Jadi kalau dalam hadis man sanna sunnatan sayyi'atan ila akhir hadis, yang artinya kurang lebih siapa yang memulai pekerjaan yang jahat lalu ada yang mengikut, maka dosa dia tetap, maka seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, maka diserahkan pula kepada nang asal memperbuat itu. Balikannya, seorang yang berbuat kebaikan, dia dapat pahala kebaikannya. Ada yang mengikuti, maka pahala orang yang mengikuti tetap Allah membikinkan pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada orang yang mengikuti kebaikan tadi, maka diserahkan kepada yang asal memulai kebaikan itu. Jadi kalau seorang guru memperbuat satu dosa, dosanya jadi besar walaupun asalnya kecil karena dia ada pengikut. Kemudian guru itu memperbuat kebaikan 10, yang mengikut banyak juga, berarti menang ba ujung. Kalau kita membayangkan menuntut ilmu itu sangat berat. Pertama, duduk. Tidak ada olahraga, duduk. Nang kebiasaannya penyakit ginjal, gangguan ginjal karena banyak duduk. Kemudian ditambah lagi dengan penyakit jantung dan paru-paru karena kebanyakan berpikir, memikirkan yang dikaji itu, yang dituntut itu. Jadi terporsir pikirannya itu kepada yang dituntutnya itu. Apalagi kalau keburu nafsu, tidak bisa membagi waktu istirahat. Maksud istirahat di sini tidur dan makan minum tidak teratur. Maksud tidak teratur waktunya dan yang dimakan dan yang diminum itu. Sangat berat orang yang menuntut ilmu ini. Kemudian memakai ongkos, kemudian terpisah lagi dengan pula warga, apalagi jauh. Kalau hasilnya tidak didapat akibat dosa, berapa ruginya?
Ini supaya mendorong pikiran kita cepat melaksanakan fardu ain, yaitu taubat. Supaya yang menuntut ilmu mendapat ilmu. Demikian yang mencari harta dapat, yang jadi pejabat dikasihi bawahannya, yang menjadi suami dikasihi istrinya, yang menjadi abah dikasihi anak buahnya, yang menjadi guru disayangi muridnya, sampai kepada yang mencari ikan disayangi oleh ikan. Kalau ngucatan iwak babuat ke dalam mulut jupung, kadang tabalik dah. Sudah pokoknya iwak imong melikit rokok, sekalinya angin bertiup, rokoknya tergugur, kikisannya gugur, jokongnya karam, iwak habis, bakunyung kada bisa, takar kubuk musibah. Kenapa jadi kayak ini? Dosa. Nah, pada mbah bangun guring langsung menanjak jokong, siku kada dibasuh. Coba kalau kita memeriksa, kenapa jadi menuntut ilmu kada mau paham? Kenapa jadi hafalan hilang? Apalagi kada mau hafal. Tuh, mana hafal kada mau. Orang cepat mana hafal, seorang tak boleh kada mau hafal. Ada juga nang hafal sudah Quran, sekalinya sebiji-biji kada ingat lagi. Dahulu aku aja alfiah itu hafal. Wah ini aku aja sebaik kada hafal lagi. Dahulu idhahul mubham hafal. Wah ini kada lagi. Dahulu jawharatul tauhid hafal. Wah ini kada lagi. Kenapa jadi hilang kena? Dosa. Dahulu aku nyaman benar aja. Apabila sebulan datang kiriman, wesel duit. Iwak taring, baras, nyiur, kelapa, di hadapan sekolahan itu nah, batulis, ini utuh naneng, ambil aja lagi, motor bus itu singgah di hadapan sekolahan, weselnya batulis utuh naneng, di bujur kelapa nyiur tadi lon iwak taring lon gula abang, utuh naneng, membawa aja ke asrama lagi. Nang wayah ini kenapa jadi niurnya kada datang, iwak karingnya buka, nang mengirimi kada ada lagi, maka diri sudah tuha bacari kada kawa. Aturannya nang tuha sudah rukuhun ini duit itu baelang ke rumah. Assalamualaikum ujar duit ulun disuruh melangi pian ka ae. Sebab pian kakak orang tua, ulun ni ading, jadi ading belang ke kakak. Nyawa siapa? Ulun 10 juta, ngaran ulun 10 juta. Datang ading melangi kakaknya. Lamun sudah Tuhan ini garing pulang, duit kadada. Ya Allah. Apalagi garingnya sarumahan pulang tuli, ngali sebat diurus ini. Ini ulangan bagi orang yang hanyar mendatang hari ini. Nya datang hari-hari itu belain-belain orangnya, nang sudah tetap nang mendengar bunyi rami umpat. Jadi supaya ada, nah ini khusus bagi nang hanyar datang hari ini.